Haleluya. Tema hari ini pecandu. Sebelum saya mulai, saudara-saudara, saya bersaksi saya adalah seorang pecandu. Hal-hal yang tidak baik termasuk di dalamnya rokok, obat-obatan, narkoba, saudara-saudara. Tetapi itu terjadi dalam hidup saya sebelum saya lahir baru. Puji Tuhan, apa yang mustahil bagi dunia tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan di dalam karyanya, dalam hidup setiap kita. Dan hari ini saya dengan lega boleh bersaksi, Tuhanlah pembebasku. Nah, dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan ini, saya mau bagi kepada saudara-saudara bahwa sekalipun Anda pecandu hari ini, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, Anda memiliki sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu, kalau saudara-saudara yakin engkau mengerti statusmu, ini akan membuat saudara-saudara merdeka. Amin. Ada seorang saudara-saudara yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, yang aktif ke gereja, saudara-saudara, yang kehidupannya sudah mulai berubah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Namun ada satu hal yang bergumul di dalam satu kelemahan yang dia sadar, dan bahkan saya pun sebagai gembalanya sadar itu adalah pergumulan dia. Dan sama-sama kita sepakat di mata dia dan di mata saya, ini adalah satu area di mana menjadi peperangan dia lepas daripada kebiasaan merokok. Nah, saudara-saudara, dia sudah merokok selama bertahun-tahun dan tidak satu hari pun berlalu tanpa ia menghabiskan paling sedikit satu bungkus rokok. Dan ia menyampaikan kepada saya, dan saya tahu persis, saya tidak sebagai seorang bapak dan saya bukan sebagai seorang hakim yang mendakwa dia siang dan malam. Saya tidak menghakimi dia dan berkata you tidak layak dan seterusnya. Saya sebagai bapak hanya bisa memeluk dia, dan saya tahu kasih bapak sudah menyembuhkan saya, dan kasih bapak yang sama, Bapa di surga, pasti bisa menyembuhkan dia. Dia hanya butuh sebuah prinsip kebenaran yang memerdekakan dia, saudara-saudara. Dan satu hari dia bicara kepada saya dan berkata, saya sangat merasa terdakwa, saya merasa bersalah banget. Setiap kali saya merokok, dia merasa terhukum, merasa tidak layak, merasa terintimidasi. Dan di dalam hatinya terus-menerus mendengar suara si pendakwa yang memborbardirnya dengan berbagai tuduhan. Tuduhannya berkata begini, bagaimana mungkin kamu dapat menyebut dirimu orang Kristen, rajin ke gereja, mungkin ambil bagian pelayanan, engkau kelihatan aktif, tetapi lihat dirimu sendiri, kamu adalah seorang perokok. Maka suara itu semakin besar gaungnya dan berkata, stop, menyerahlah, kamu tidak pantas menjadi orang Kristen, kamu benar-benar manusia yang munafik. Dan suara itu semakin besar, semakin memperlebar, tuduhan mempertajam, dan semakin sering benar-benar berusaha untuk membuat orang Kristen ini meninggalkan imannya dengan suara-suara tuduhan itu. Dan apa yang terjadi? Dia semakin sering merokok, semakin jatuh. Yang tadinya jumlahnya mungkin sedikit, bertambah semakin banyak karena frustrasi. Saudara, ia mengatakan bahwa ia benar-benar berusaha mengumpulkan seluruh kemauannya untuk mengatasi kebiasaan merokok yang dia tahu sebetulnya merusak. Dia tahu sebetulnya, dan semua orang tahu sebagai orang-orang Kristen yang pernah dengar khotbah, bahwa tubuhnya adalah bait Tuhan. Ia harus secara tulus bisa memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Tetapi masalahnya adalah sekarang dia tidak memiliki kuasa, kemampuan untuk melakukannya. Lalu ia mulai menghukum dirinya sendiri dan siap untuk menyerah dan ikut suara hatinya, yaitu si pendakwa. Saudara-saudara sekalian, kemudian suatu hari ia mendengarkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus hadir dalam dirinya, dan Roh Kudus itu akan menginsafkannya tentang kebenarannya, bukan tentang kesalahannya, bukan tentang kegagalannya, tetapi tentang kebenarannya, kebenaran Tuhan di dalam dirinya. Dan bagaimana semakin ia yakin
Ketika dia terima Roh Kudus sebagai kebenaran, dia yang tidak layak, dia seorang pecandu rokok, tapi Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Itu membuat dia yakin dia benar karena Yesus Kristus mengasihi dia, bukan karena dia benar atau salah, tetapi karena kasihnya adalah sempurna. Nah, dengan menanamkan kebenaran ini dalam rohnya, saudara-saudara, ini akan benar-benar membuat perilakunya mempercayai apa yang ditanam ini, yaitu kebenaran. Jadi dia mulai bertindak setiap hari. Dia berkata kepada dirinya, dia lihat cermin, dia berkata, dia dalam doa dia berkata, dalam prinsip hidupnya dia berkata, maka kebenaran semakin besar. Roh Kudus berkuasa karena dia adalah roh kebenaran, Bapa dari roh segala kebenaran. Dan dia selalu mengumandangkan suara ini, aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Setiap hari, setiap saat. Bahkan setelah itu, suara-suara tuduhan itu sudah tidak terdengar lagi. Yang ada setiap hari meluap dari dalam hatinya, aku adalah kebenaran. Setiap hari bangun pagi, dia berkata pada dirinya sendiri, aku adalah kebenaran. Dan ketika melihat cermin, dia berkata, aku sedang melihat seorang benar sedang berdiri di depanku. Bahkan ia tunduk pada godaan dan menyalakan rokok. Tetapi saudara-saudara, dia masih merokok waktu itu. Tapi dia sudah mulai berkata, aku adalah kebenaran. Dia melihat dirinya di cermin, aku adalah kebenaran. Tapi setelah itu dia masih membakar beberapa batang rokoknya, saudara-saudara. Saudara, dia tahu dia benar, bukan karena dirinya benar. Daging adalah daging, daging adalah berdosa. Roh yang lahir dari roh adalah roh dan kebenaran. Daging yang lahir dari daging adalah daging, dan daging adalah dosa, saudaraku. Dan dia tahu Tuhan memandangnya benar. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, ini benar-benar percaya bahwa ia memang benar. Banyak orang Kristen ucapkan kebenaran, ucapkan firman kebenaran, tapi hatinya dikuasai oleh keraguan, tidak percaya. Dia hanya mengucapkan benar tapi tidak yakin hidupnya benar. Dan saudaraku ini dia yakin bahwa dia sudah dibenarkan, bukan karena apa yang dia lakukan, melainkan karena apa yang telah Yesus lakukan. Dan semakin hari semakin besar kepercayaan prinsip kebenaran itu, semakin Roh Kudus berkuasa atas dirinya, semakin nyata kuasa adikodrati. Dan akhirnya dia mulai mampu mengurangi masukan tembakau ke dalam tubuhnya. Saudara, dan kabar baik adalah waktu singkat ia mulai menggantikan suara si pendakwa itu yang mengatakan orang Kristen munafik. Mulai muncul, saya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya adalah kebenaran. Saya benar di mata Tuhan. Tuhan memandang saya sebagai orang yang benar. Maka suara Roh Kudus semakin keras dan semakin keras sampai sepenuhnya menenggelamkan dan mengusir keluar suara si pendakwa itu. Haleluya. Glory to God. Saudara yang terkasih, ini akhirnya tidak lagi mendengar suara penghukuman tersebut, dan dia hanya mendengar suara kebenaran. Dan suatu hari dia bangun tidur. Ini sebuah kesaksian, saudara-saudara. Dan ia menyadari bahwa keinginan terhadap rokok sudah tidak ada lagi. Haleluya. Bukan kekuatannya, tapi kebenaran itu tumbuh dalam hidupnya, saudara-saudara. Ia dibebaskan dari kebiasaannya yang merusak. Dan dia hanya percaya Roh Kudus adalah kebenaran dalam hidupnya. Dan ia memandang setiap hari hidupnya adalah kebenaran Tuhan. Saudara, dia hanya bersikap setia dalam mempercaya, mengakui, aku adalah kebenaran dalam Tuhan Yesus. Membuat kuasa adikodrati hidup dalam hidupnya. Dan kuasa kecanduannya terlepas. Dan dia sudah berhenti dari kecanduan rokok. Glory to God. Haleluya. Firman Tuhan penuh kuasa. Roh Kudus adalah kebenaran. Apakah saudara hari ini kewalahan karena suatu kecanduan? Mungkin bukan rokok, mungkin pornografi, mungkin alkohol, obat terlarang, atau judi, atau apapun itu. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada
kecanduan apapun dalam hidup Anda hari ini, dengarkan baik-baik saudaraku. Kasih karunia-Nya akan menelan setiap kecanduan Anda hari ini. Sebab ketika firman Tuhan saya beritakan ini adalah hari kebebasan Anda dan hari kemerdekaan Anda dalam nama Yesus. Hari ini adalah hari Tuhan akan membebaskan Anda dari setiap dusta yang ditanam oleh kuasa kegelapan. Hari ini adalah hari kebenaran saudara-saudara. Ada sukacita, ada urapan Tuhan, ada kedamaian Tuhan mengalir. Amin, amin, amin. Mari saudara-saudara yang hari ini masih hidup dan belum bisa melepaskan rokok, saya ajak saudara berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk salibmu. Saya bersyukur kepadamu karena saat Engkau mati untukku, darahmu menyucikanku dari semua dosa dan kesalahanku seumur hidupku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku memberikan semua kecanduanku kepadamu hari ini. Aku bosan dan lelah dikalahkan dan dihakimi oleh si pendakwa. Hari ini aku mengakui bahwa karena darah Yesus Kristus, aku sekarang adalah kebenaran-Mu, kebenaran Tuhan. Dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku, sudah menginsapkanku tentang kebenaranku di dalam Engkau. Aku akan diingatkan setiap hari bahwa aku adalah kebenaran Tuhan melalui Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Sola fide, teruslah hidup dengan iman. Saya Pastor Andy Simon. Shalom.